Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Haprila Putri Giantama dan masih di materi otomatisasi tata kelola keuangan. Gimana kabarnya semua anak-anak Ibu? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, di pertemuan ketiga, kita masih membahas tentang otomatisasi tata kelola keuangan, tapi di hari ini kita akan memasuki bab baru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, di materi kita kali ini yaitu materi bab 2 itu tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami kebijakan pengelolaan keuangan, lalu melakukan pengelompokan kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita di pertemuan pagi ini, yang pertama kamu mampu menjelaskan dasar kebijakan pengelolaan keuangan, yang kedua kamu diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan, dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu mengemukakan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Langsung saja ya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, dasar kebijakan pengelolaan keuangan ini dibagi menjadi kebijakan administrasi keuangan di instansi pemerintah. Nah, administrasi keuangan ini merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat, Pemda, BUMN, BUMD, maupun institusi yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Nah, dalam subbidang fiskal keuangan negara ini terdapat beberapa fungsi keuangan negara. Antara lain, yang pertama itu fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Jadi, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal ini yaitu bagaimana cara pengendalian ekonomi makro di Indonesia yang mana direfleksikan atau dicerminkan dari tingkat statistik kondisi ekonomi. Yang kedua itu ada fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini merupakan fungsi perencanaan secara krusial yang mana itu direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang dituangkan dalam APBN atau APBD. Udah tahu semua ya pasti anak-anak ibu apa itu APBN dan APBD. Nah, selanjutnya ada fungsi administrasi perpajakan. Nah, fungsi ini itu akan memudahkan pemerintah dalam mengestimasi pendapatan negara dengan lebih baik. Selanjutnya ada fungsi pengawasan keuangan. Fungsi ini melekat pada aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Selanjutnya, itu ada kebijakan administrasi keuangan di instansi sekolah. Kalau tadi ada kebijakan administrasi keuangan di instansi negara atau pemerintah, maka yang kedua ada kebijakan administrasi keuangan di instansi sekolah. Nah, tujuannya apa sih Bu? Jadi tujuan dari kebijakan administrasi keuangan di sekolah ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, dalam kebijakan administrasi keuangan di instansi sekolah ini ada rencana anggaran dan sumber dana sekolah. Jadi sumber dana sekolah itu yang pertama ada dari jenis kegiatan terdiri dari kegiatan operasi dan kegiatan perawatan, lalu dari sumber dana dan penyusunan rencana operasional atau RENOP. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam peraturan tentang pengelolaan keuangan. Jadi yang pertama itu diatur oleh undang-undang dan peraturan pengelolaan keuangan. Yang kedua penjelasan istilah-istilah dalam pengelolaan keuangan. Nah, undang-undang ini tadi itu banyak bentuknya. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 nomor 17 maksud Ibu tahun 2003 tanggal 3 April 2013 tentang keuangan negara. Lalu ada penjelasan istilah-istilah dalam pengelolaan keuangan. Itu seperti tahun anggaran itu meliputi 1 tahun dan terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu ada daftar isian pelaksanaan anggaran atau disebut DIPA. Lalu ada dokumen pelaksanaan anggaran lainnya. Lalu ada bagian anggaran. Ada tanggung jawab keuangan negara, pengelolaan keuangan negara. Jadi itulah macam-macam peraturan tentang pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya ada maksud dan tujuan dari kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi maksud kebijakan pengelolaan keuangan ini itu ada
Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan data dari perusahaan. Lalu yang B, ada perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi. Yang C, segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi setelah selesailah dilaksanakannya tadi setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan, maka fungsi dasar dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan ini dapat dioptimalkan dengan cara yang pertama, A, meminimalisir terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari. B, mencapai target perencanaan dengan lebih efisien. C, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas. D, memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika kamu belum mengerti, kamu bisa menanyakan kepada Ibu melalui chat WA pribadi maupun sesi tanya jawab di situs Captis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Ibu, terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.